Siap, Bu. Iya, siap ini, siap dari jauh ini. Ternyata adalah seorang YouTuber. Beliau punya ya, beliau punya layanan konsultasi di bidang PWK. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan. Sejauh mana ilmu planologi dan praktek lulusannya dapat mengadaptasi era new normal yang akan berlangsung pasca pandemi nanti. Iya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman planner semuanya, sebuah kehormatan buat saya sudah diundang UNHI untuk menyampaikan sebenarnya apa yang sudah biasa saya lakukan sebelum ini. Jadi apa yang saya lakukan sebentar lagi untuk saya sampaikan adalah hasil ataupun apa yang saya ketahui. Sejauh ini saya 25 tahun di bidang perencanaan wilayah dan kota. Itu yang pertama. Yang tidak kalah penting, saya menyapa adik-adikku yang mungkin belum kuliah ini, akan menentukan kuliahnya mau di mana. Nah, ini yang memang nanti akan banyak hal yang nanti mungkin bisa manggil saya kakak, om, atau apa, mbah. Karena saya sudah cukup berumur. Tapi adik-adikku yang milenial ini memang tidak keliru untuk memilih bidang. Kenapa tidak keliru? Nanti saya jelaskan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya memilih untuk subtema, yaitu menakar langkah perencanaan wilayah dan kota di masa pandemi. Jadi kalau tadi sudah diperkenalkan, terima kasih Mas Yudi, tidak perlu saya perpanjang lebar. Yang pertama, saya akan memaparkan sebenarnya pengenalan untuk para young planner, terutama adik-adikku semua yang mau menentukan pilihan akan berkuliah di jurusan apa. Saya kira pertama kali saya bisa sampaikan bahwa kalian tidak salah memilih jurusan. Jadi memang kalau kita melihat jurusan-jurusan yang lain begitu ya, dia bicara sektor. Tapi kalau keilmuan PWK, dia itu suhunya dari ataupun core-nya dari keilmuan-keilmuan yang lain sebenarnya. Karena dia pada saat melaksanakan kegiatannya setelah nanti bisa mengabdikan dari kebidangannya, dia harus jadi pemimpin. Lain dengan sektor. Jadi harus diketahui adik-adikku semua, ini mohon maaf untuk yang sudah profesional planner ataupun dosen dan lain sebagainya. Jadi profesi planner memang dibuat, memang didesain, memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Tata ruang dalam kaitan ini, bidang kita perencanaan wilayah dan kota, itu bukan sektor. Kitalah yang merangkul semua sektor. Itu bedanya dengan kebidangan-kebidangan yang lain. Jadi kalian, apapun nanti akan dipelajari. Tidak hanya masalah teknis, masalah sosial, masalah budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah hal yang lebih rinci, bahwa nantinya apa yang kalian nanti akan pelajari terkait dengan perencanaan wilayah dan kota berorientasi pada masa depan nantinya. Jadi pembelajarannya nanti bagaimana kalian nanti bisa mampu dan visionary, juga bisa melakukan forecasting ataupun menganalisa, memproyeksikan, memprediksikan, yaitu sebagai dasar untuk memprediksi ataupun membuat sebuah
kesimpulan-kesimpulan. Jadi kemampuan untuk mensintesa, menganalisa, ataupun memperbaiki suatu ke masa depan, itu ada di jurusan kalian nantinya. Kemampuan desain dengan memplanning beberapa kaitan dengan perencanaan dalam skop yang umum dan rinci. Nanti saya jelasin. Yang kedua, mengacu pada teori. Jadi di perencanaan wilayah dan kota itu bicaranya skala. Jadi skalanya itu kalau dalam perencanaan umum dan rinci. Tapi di sini juga yang dipelajari sebenarnya dalam 3 dimensi. Kalau di Bali justru nambah 1 dimensi. Karena unsur-unsur kearifan lokalnya yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Makanya kalian kalau kuliah di sana cocok kalau lebih mengacu pada sebuah urgensi dari kearifan lokal yang didekati dengan bagaimana merencanakan sebuah perencanaan wilayah dan kota. Ini. Jadi prakteknya dalam pengetahuan nanti, dalam tindakannya juga implementasi dari kegiatan ini mengatur ruang dalam kaitan wilayah, berorientasi pada kehidupan sehari-hari ataupun struktur hierarkinya ini menjadi sebuah keputusan bersama. Dan pada akhirnya nanti optimalisasi dari layanan masyarakat yang ada di dalamnya itu akan lebih optimal. Keterampilan apa? Metodologi apa dalam keilmuan kita? Sebenarnya nanti akan ada sebuah proses untuk menjadikan kalian mampu untuk membuat sebuah desain ataupun proses dari sebuah perencanaan. Tentu nantinya ada keterampilan yang perlu didalami dalam konteks pembelajarannya nanti. Hal yang lain, adik-adikku semua, sebuah bidang itu ada payungnya, ada asosiasinya. Jadi kalau kita mendengar nantinya akan ada bebas tenaga ahli dari luar ke dalam ataupun dari dalam negeri ke luar negeri, di sini juga sudah terfasilitasi. Jadi mulai dari graduate town planner-nya ataupun yang sudah terregistrasi juga profesional ataupun foreign profesionalnya di luar pun kita akan diakui karena sekarang pun ketua dari asosiasi IAP misalnya itu sudah menjadi bagian dari asosiasi internasional misalnya di ISOCAM. Dan ini sudah merupakan kebanggaan karena selama 50 tahun belakangan baru ada satu yang bisa menembus hal tersebut. Hal yang lain, jadi di sini harus dilihat supply dan demand dari perencana. Jadi kalian harus berbangga sebenarnya. Dari 67 kalau nggak salah sudah 70-an ya, prodi PWK di beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia. Di sini ada banyak, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada SA Unggul, STD, Adi Buana, ITK, di Kalpin ya, ITENAS, UTN, Bandung, hadir di sini juga. Itu bagian dari ASPI. Jadi di situ betapa banyaknya dan betapa besarnya komunitas kita di Indonesia. Demand-nya apa? Nah, ini demand-nya yang terpenting. Karena akan berpikir nanti kalau sudah kuliah selesai, itu akan bekerja di bidang apa? Jangan khawatir adik-adikku semua. Kalau melihat di sini, jadi pilihan profesinya banyak. Bisa jadi akademisi, bisa jadi peneliti, bisa jadi konsultan, tadi Pak Dekan sudah menyampaikan, bisa jadi staf ahli, bisa jadi NGO, jadi LSM kegiatan pengembangan uang itu banyak. Kalau ada PNS bisa Pemdes. Yang kedua, halo, mohon maaf untuk Linda Rodriguez gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memutkan mikrofonnya. Halo, mohon semua peserta untuk mute-kan mikrofonnya ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk bidang keahlian, kalian tidak hanya mempelajari murninya sebuah perencanaan wilayah dan kota, karena di dalamnya perencanaan wilayah kota itu mempelajari banyak hal. Karena nanti bidang keahliannya ada di lingkungan hidup, ada masalah sosial, ada keekonomian wilayah, ada infrastruktur, kebijakan publik, mitigasi bencana, dan keahlian yang lainnya. Karena semuanya lengkap berada di bidang kita ini.
yang lain mengkaitkan dengan skill dan kemampuannya. Kita akan bisa melaksanakan kegiatan survei, analisis statistik, analisis big data, geospasial, analisis kondisi strategis ataupun kawasan wilayah strategis, analisis tentang kebijakan. Nah, ini yang sudah ada di ASN misalnya, analisis tentang potensi ekonomi. Kalian akan kuasai semuanya di bidang kita ini. Yang nggak kalah penting ini jejaringnya tadi, ada YAP, ASPI, NGO, komunitas PWK, ada komunitas GIS misalnya, ada komunitas analisator, ada komunitas appraisal misalnya. Ini ada hal yang jejaringnya semuanya sudah mengarah kepada sesuatu yang kalian tidak boleh ragu untuk memilih jurusan ini. Jadi ini potensi pasarnya. Di kementerian, setiap kementerian membutuhkan kalian. Belum lagi yang tingkatannya paling bawah. Ini baru di kementerian. Kalian sampai tingkatan desa saja dibutuhkan planner di tingkatan desa. Jadi itu gambaran untuk adik-adikku semua ya. Jadi jangan ragu untuk memilih jurusan perencanaan wilayah dan kota. Baik, teman-teman semua, saya mengarah kepada season kedua terkait dengan subtopik. Jadi optimalisasi kegiatan pada new era nanti. Jadi kalau kita lihat ada pembatasan sosial berskala besar atau karantina wilayah, apapun itu maksudnya, memang berupaya untuk keluar dari permasalahan yang ada untuk tidak lebih menyebarkan virus yang ada mengarah ke sana. Akan tapi sekarang bisa kita telusuri kegiatan apa, usaha-usaha apa yang terpuruk sebenarnya. Jadi teman-teman juga tidak terkecuali pada era yang sekarang pun, teman-teman planner dalam sisi pekerjaan justru memang terpengaruh juga, bukan hanya ojek online. Jadi properti, mes, persewaan untuk rapat-rapat, persewaan kantor, restoran, toko-toko merancang karena adanya PSBB sudah tutup misalnya, apalagi tempat wisata. Bali sudah sangat terasa sekali, bukan hanya tempat wisatanya, tapi ikutan dari kegiatan wisata itu cukup luas, dan itu akan membuat tidak bergeraknya kegiatan keekonomian. Ada kegiatan entertainment, retail, mall, bioskop, travel, ataupun hotel yang mendukung juga kegiatan pariwisata. Nah, yang kedua ini kegiatan yang booming. Saya akan merefresh dua hal yang bertentangan ini, mengkaitkan dengan kegiatan yang terpuruk dan kegiatan yang nanti akan booming, dan sekarang pun booming. Seperti halnya kita lagi berwebinar di poin kedua. Jadi online schooling juga sudah mulai banyak bermunculan. Wellness ini menyangkut jasa pelayanan ya, secara online. Ada medical equipment, ada IndiHome, Netflix ya. Wow, work from home sudah mulai semuanya terangkum di bagian online tersebut. Ada cleaning service yang secara online mereka bisa memesan. Lalu kebutuhan logistik itu dikomunikasikan secara online juga. Apalagi ada remote working yang juga kalau dulu kita ada semacam kantor kecil yang disewakan, misalnya kita tidak usah masuk kantor, tapi dengan di tempat masing-masing sudah melakukan kerja secara mandiri, dan pada saat-saat tertentu bisa melakukan meeting seperti ini. Jadi teman-teman semua, tujuan utamanya sebenarnya mengarah pada optimasi kegiatan perekonomian bidang yang berada pada era new normal nanti, sekarang atau nanti di new normal. Jadi mengarahnya memang ke aspek keekonomian, semuanya hal mengarah ke aspek keekonomian. Kita tidak akan bahas bagaimana aspek politisnya dan sebagainya. Bagaimanapun aspek keekonomian inilah yang membuat ria ataupun aktivitas dari masyarakat yang ada di dalamnya itu berkembang. Seperti yang kita ketahui, kota, wilayah, desa, kawasan, ataupun apa namanya, di dalamnya ada yang hidup. Maka dari itu dikatakan, teman-teman yang ahli biasanya dikatakan bahwa wilayah itu hidup, kawasan itu hidup, kota itu hidup, desa itu hidup. Karena permasalahan yang mengkaitkan dengan interaksi yang ada di dalamnya. Dengan era yang sekarang, pandemi akan merubah banyak hal.
yang nanti ada keterkaitannya dengan bagaimana sebenarnya kita bisa merubah sesuatu yang tadi minor menjadi sebuah benefit yang mengkaitkan dengan produktivitas yang meningkat, banyak hal yang dilakukan secara online, atau jika kita melaksanakan kegiatan tidak butuh atau tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besar terkait dengan kebutuhan untuk pengeluaran karyawan dan lain sebagainya. Nah, tip kerja planner menghadapi kondisi pandemi, kita belum masuk ke hal yang rigid. Tapi ini saya menorehkan beberapa tip di sini. Kegiatan yang terpuruk harus dicari dari masa yang memang attack menjadi survival attack, yaitu nanti mengembangkan model-model baru, kerja baru. Nanti saya jelasin. Yang kedua, memperkuat kegiatan. Ya. Waktunya sisa 5 menit ya, Mas. Siap. Oke, terima kasih. Memperkuat kegiatan. Ya, terima kasih. Memperkuat kegiatan di luar core bidang, lalu kegiatan kerja yang booming harus di branding dari soft atau hard selling menjadi soft selling. Nah, yang keempat, fokus pada apa yang dilakukan terkait dengan menghadapi survive atau beradaptasi, lalu mengupgrade bidang dengan melakukan koordinatif secara online. Saling membantu ini menjadi poin yang utama, karena harus ada saling keterbukaan bahwa kita senasib menghadapi pandemi ini. Hal yang menggairahkan kita sebenarnya bukan yang terkuat yang bertahan. Hal ini tapi melainkan yang paling adaptif yang menghadapi perubahan, itulah yang menjadi pemenang nantinya. Jadi teman-teman semua, kita melihat bahwa di aspek ketiga ini standar pemikiran planner dalam perencanaan pandemi. Ada evaluasi standar, mestinya sudah harus dievaluasi bagaimana pembelakuannya terkait dengan pembangunan berkelanjutan, terkait dengan NSPK tata ruang, terkait dengan bagaimana orientasi dari cara kita berpikir. Nah, keseluruhan itu ada pendekatan-pendekatannya, konsep pengembangan perkotaannya, lalu ada mengkaitkan dengan standar sanitasi dan infrastruktur perkotaannya, lalu ini kita percepat standar pemenuhan terkait dengan fasilitas perkotaannya, lalu ada terkait dengan pendekatan spasial terkait penetapan standar layanan transportasi, yang terakhir mengkaitkan dengan konsep terintegrasinya kegiatan perkotaan di era new normal. Nah, semua ini memang ada hal yang belum pernah kita lakukan dalam perencanaan tata ruang, yang memperhatikan terkait dengan masalah mitigasi terkait dengan pandemi. Belum pernah. Kalau mitigasi terhadap yang fisik banyak sudah kita lakukan, tapi terkait dengan mitigasi pandemi ini yang harus dimasukkan dalam standar ataupun NSPK dan standar-standar lain dalam perencanaan tata ruang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi. Matur suksema, kekacauan seringkali melahirkan kehidupan, sementara keteraturan melahirkan kebiasaan. Om Santi Santi Santi.